Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 31 Januari 2023. Sudah akhir bulan Januari. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan Januari, bulan yang penuh berkat yang boleh kita alami. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco Imam. Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Italia. Ia hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Pada usia 9 tahun, Bosco mendapat mimpi yang mengubah hidupnya. Ia berada dalam lapangan luas dan banyak anak bermain di sana. Namun, ada anak-anak yang bersikap tidak sopan dan mencela Tuhan. Bosco datang menghampiri dengan mengepalkan tangannya. Namun, ada sosok berpakaian putih dan berkata kepadanya, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan serta belas kasih, kamu akan menjadikan mereka semua teman-temanmu. Mimpi itu sungguh menjadi kenyataan. Ketika Bosco menjadi imam, ia ditugaskan di kota Turin. Ia prihatin sekali akan kondisi moral kaum muda di sana. Mereka menghabiskan hidup tanpa tujuan, berbuat kejahatan dan dosa. Ia berkata, tidaklah cukup mengasihi anak-anak ini. Mereka harus disadarkan bahwa mereka sungguh-sungguh dicintai oleh Allah. Maka ia mendirikan kongregasi kaum muda bernama Serikat Salesian. Kongregasi ini semakin berkembang dan banyak orang muda yang memberikan diri untuk menjadi imam. Pada tanggal 31 Januari tahun 1888, Yohanes Bosco wafat pada usia 72 tahun. Don Bosco, Santo Yohanes Bosco, diangkat sebagai pelindung kaum muda. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin kau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Tiap kali saya memberikan sakramen perminyakan suci, saya nggak pernah bertanya kepada yang bersangkutan sakit apa dan kenapa. Kepo amat ya. Karena orang bisa tidak nyaman ketika ditanya-tanya tentang sakitnya. Kalau yang bersangkutan sendiri yang bercerita, ya saya mendengarkan dengan seksama. Pernah saya memberikan sakramen perminyakan kepada seorang penderita kanker stadium lanjut. Sudah tidak berjaya. Namun, dia minta kepada saya menyanyikan lagu Yesus yang biasa saya nyanyikan sebelum menerima komuni. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Saya sampai tidak kuasa menahan air mata. Luar biasa sekali iman orang ini. Di tengah pengalaman sakitnya yang parah, ia nggak pernah menyalahkan Tuhan, melainkan yakin sepenuhnya kalau Tuhan sungguh baik dan sanggup memulihkannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita akan belajar dari dua teladan iman yang istimewa. Pertama adalah teladan iman dari kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang datang kepada Yesus. Ia tersungkur dan memohon di depan kaki Yesus agar Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sakit dan hampir mati. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, dikabarkan oleh kerabat Yairus bahwa anaknya telah mati. Namun, Yesus menguatkan Yairus dengan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Inilah iman dan pengharapan, yakni sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya di bibir saja, tetapi sepenuhnya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Di rumah Yairus sudah dipenuhi dengan para pelayat yang menangis, meratap, dan menyanyikan kidung duka. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur."
Respon orang banyak itu menertawakan Yesus. Dan Yesus berkata kepada anak yang dikatakan mati itu, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak itu pun berdiri dan berjalan. Dahsyat sekali kuasa Tuhan. Teladan iman yang kedua ditunjukkan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut tradisi Yahudi, perempuan yang demikian adalah orang yang najis, cemar, dan tidak pantas. Itulah sebabnya perempuan ini hanya berani menyentuh ujung jubah Yesus saja. Tidak berani datang memohon dan menghampiri Yesus, berhadapan dengan Tuhan, karena ia merasa dirinya najis. Ketidakpantasannya membuat imannya meyakini bahwa dengan hanya menyentuh jubah Yesus saja, ia pasti akan sembuh. Dan dengan iman dan harapan itu, ia menerobos kerumunan orang banyak untuk dapat menjamah jubah Yesus. Hingga akhirnya sungguh ia beroleh kesembuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, membaca firman Tuhan hari ini syarat makna. Di bagian tengah kisah Yesus dan Yairus terdapat kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan. Namun pesannya sama. Iman itu menyembuhkan, iman itu memulihkan, dan pengharapan pasti memberikan kepada kita kekuatan. Semoga dalam hidup ini kita nggak menyalahkan Tuhan atas apapun yang kita alami, melainkan kita mau selalu berpengharapan dalam Tuhan, sebab pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.